Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar pembelajaran hari ini semakin semangat, Ibu punya yel-yel buat kalian semua. Nah, jika Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, semangat, luar biasa. Baik, Ibu akan mulai. Selamat pagi, 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 semangat, luar biasa. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apakah ada yang masih ingat? Apa itu teks deskripsi? Ya, benar sekali. Teks deskripsi adalah suatu paragraf yang menyampaikan gagasan kepada pembaca dengan cara menggambarkan objek yang jelas. Teks deskripsi merupakan gambaran dari suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan juga hasil pengalaman penulis, agar pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Sesuai pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami dan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas atau biasa disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau bisa disebut dengan hiponim. Yang kedua, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi rincian atau keterangan suatu objek. Dan yang ketiga, ada majas. Majas merupakan suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Ada beberapa majas yang biasa digunakan dalam teks, seperti majas hiperbola atau majas yang artinya dilebih-lebihkan. Yang kedua, ada majas personifikasi atau seolah-olah menghidupkan benda yang mati menjadi benda yang hidup. Yang keempat, ada kata ganti. Kata ganti adalah kalimat yang digunakan untuk merujuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan teks deskripsi dan kalian simak dengan baik-baik ya. Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo adalah sebuah danau indah yang terletak di area gunung tertinggi dari Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Danau dari Ranu Kumbolo sendiri termasuk bagian dari rute termudah menuju puncak Semeru, yakni rute Ranupani. Tempat ini terkenal sebagai destinasi wisata alam yang indah dan bernuansa romantis. Bukan tanpa alasan, di Ranu Kumbolo pendaki dapat melihat keindahan bukit-bukit Semeru. Selain dapat memanjakan mata, Ranu Kumbolo juga bisa dijadikan tempat istirahat para pendaki. Pasalnya, mereka bisa mendirikan tenda dan menginap di sana. Keindahan Ranu Kumbolo membuatnya menjadi salah satu tempat yang wajib disambangi tiap pendaki apabila akan menaklukkan puncak Mahameru di Gunung Semeru. Nah, dari teks deskripsi yang Ibu bacakan tadi, apakah kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsurnya? Baik, Ibu akan mencontohkan satu paragraf yang terdapat unsur dalam teks deskripsi. Di sini
pada paragraf kedua ada kalimat di Ranu Kumbolo pendaki dapat melihat keindahan bukit-bukit Semeru. Di sini terdapat unsur kata khusus dalam teks tersebut, yaitu pendaki ya. Untuk selanjutnya ada nggak ya yang bisa menganalisis unsur-unsurnya lagi? Paragraf berapa? Oh, paragraf kedua. Kira-kira ada yang tahu untuk paragraf kedua terdapat unsur apa? Baik, kata ganti benar sekali. Karena dalam paragraf kedua adalah ada kalimat tempat ini terkenal sebagai destinasi wisata alam yang indah. Nah, tempat ini yang dimaksud adalah Ranu Kumbolo. Benar sekali. Beri oplos untuk teman-teman semuanya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tes deskripsi memiliki 4 unsur kebahasaan. Di antaranya ada kata umum, kata khusus, kalimat penjelas, majas, dan juga kata pengganti. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu ada quotes nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.